Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di kelas kimia Wardah Latifah. Sebelum pembelajaran ini dimulai, tolong pastikan kesiapan hati, otak, mata, dan telinga untuk menerima ilmu. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang termokimia. Apa termokimia itu? Termokimia merupakan ilmu tentang perubahan kalor atau panas suatu zat yang melibatkan proses kimia dan fisika. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini yaitu kata kalor atau panas. Mengapa? Karena kalor ini akan kita bahas terus-menerus di materi termokimia ini. Sebagai pendahuluan, kita akan membahas terlebih dahulu tentang klasifikasi alam menurut para ilmuwan kimia. Alam semesta ini sangat luas, akan tetapi para ilmuwan kimia membagi alam kepada dua bagian. Yang pertama itu ada sistem, dan yang kedua itu ada lingkungan. Apa itu sistem? Sistem merupakan pusat perhatian atau segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita sebagai pengamat. Lalu, yang kedua itu ada lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar sistem. Agar dapat lebih dipahami, mari kita gambarkan sebagai berikut. Di sini terdapat air, gelas, garpu, sedotan, dan sendok. Nah, yang kita perhatikan di sini yaitu air. Yang kita perhatikannya air. Maka air ini menjadi sistem. Lalu air ini di dalam gelas kan. Nah, gelas ini menjadi lingkungan. Mengapa lingkungan? Padahal kan menyatu dengan air. Nah, yang kita perhatikan dengan air berarti air ini sistem dan gelas ini lingkungan. Lalu segala sesuatu selain air itu menjadi lingkungan. Contohnya gimana? Nah, ini kan sedotan bukan air dan sedotan menjadi lingkungan. Sendok juga bukan air, maka sendok menjadi lingkungan. Garpu bukan air, maka garpu menjadi lingkungan. Nah, akan tetapi sistem dan lingkungan ini dapat berbalik, tergantung kita melihatnya yang mana, tergantung kita memperhatikan yang mana. Nah, contohnya kita memperhatikan yang garpu, berarti garpu ini akan menjadi sistem. Dan air akan menjadi lingkungan. Gelas pun lingkungan, sedotan lingkungan, sendok lingkungan, begitu pula dengan sendok. Nah, jika kita memperhatikan sendok, maka sendok menjadi sistem. Dan yang lainnya ini akan menjadi lingkungan. Begitu dapat dipahami. Di antara sistem dan lingkungan dapat terjadi transfer energi. Maksudnya, energi yang dimiliki sistem akan berpindah ke lingkungan. Begitu pula dengan energi yang dimiliki oleh lingkungan akan atau dapat berpindah ke sistem. Dengan adanya perpindahan energi ini menunjukkan bahwa si sistem ini memiliki energi. Benar tidak? Kalau seseorang memberikan uang kepada seseorang yang lain, maka menunjukkan seseorang yang pertama itu memiliki uang. Nah, di sini juga jika sistem memberikan energi kepada lingkungan, berarti menunjukkan sistem ini memiliki energi. Nah, energi yang dimiliki oleh sistem ini dinamai dengan energi dalam. Nah, kalau dalam dompet tadi memberikan sesuatu itu disebut dengan uang. Nah, kalau di sini sesuatu yang diberikan oleh sistem ini disebut dengan energi, yaitu energi dalam, yang lambangnya dengan huruf E kapital. Nilai atau besarnya energi dalam suatu sistem tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan hanya perubahan energi dalamnya saja. Jadi, energi dalam suatu sistem, misalkan sistem yang kita tentukan itu yaitu air. Nah, air ini energinya tidak dapat kita tentukan jumlahnya secara pasti. Mengapa? Karena sampai saat ini kita belum bisa atau belum menemukan alat yang mengetes jumlah energi suatu sistem, suatu barang. Nah,
Yang dapat kita ketahui hanya perubahan energinya saja, perubahannya saja, bukan total energi yang dimiliki oleh sistem. Nah, maka dari itu, energi dalam mempunyai sifat fungsi keadaan. Apa fungsi keadaan itu? Yaitu dimisalkan seperti ini. Ada sebuah sistem. Nah, sistem ini sama ya. Sistem yang pertama ini, sistem ini memiliki keadaan A, pada keadaan A. Nah, pada keadaan A ini dilambangkan dengan EA. Misalkan beberapa menit kemudian, sistem ini berubah menjadi sistem pada keadaan B, dilambangkan dengan EB. Ini sistemnya masih sama ya, cuman beda keadaan. Gitu. Beda keadaan energinya. Maka, bagaimana cara menentukan perubahan energinya? Nah, dirumuskan dalam rumus berikut, yaitu delta E. Delta E ini perubahan energi ya. Kalau delta biasanya artinya itu perubahan, yaitu selisih dari EB atau energi yang terakhir dikurangi EA, energi awal. Setiap ada simbol delta, maka itu biasanya selisih antara yang terakhir dikurangi yang awal. Di sini juga seperti itu. Energi yang terakhir atau energi B dikurangi energi yang awal. Agar bisa lebih dipahami, maka mari kita gambarkan sebagai berikut. Seseorang memiliki sebuah dompet. Dia terlihat mengeluarkan uang sebesar 50.000 untuk membeli sesuatu. Maka, kita yang melihatnya, kita tidak dapat mengetahui berapa jumlah uang pada dompet ini awalnya. Lalu setelah dia mengeluarkan uang 50.000 juga, kita tidak dapat mengetahui berapa jumlah akhir dari uang yang ada di dompet ini. Yang kita ketahui hanya uang dalam dompet berkurang sebesar 50.000. Begitupun dengan energi dalam pada suatu sistem. Kita tidak mengetahui berapa jumlah energi awal pada suatu sistem, tetapi kita hanya mengetahui sistem itu mengeluarkan atau menerima suatu energi. Begitu. Tapi kita tetap tidak mengetahui berapa jumlah akhir totalnya suatu sistem, energi suatu sistem tersebut. Di sini kita memiliki suatu sistem yang dilambangkan dengan balok ini ya, dengan kotak ini ya. Nah, sistem ini dapat menerima kalor. Kalor itu dilambangkan dengan Q ya. Lalu dapat juga mengeluarkan kalor. Sistem juga dapat melakukan usaha dengan lambang W. Lalu sistem juga dapat dilakukan usaha atau menerima usaha. Jadi kesimpulannya sistem dapat menerima atau mengeluarkan kalor dan dilakukan usaha. Nah, maka dari itu energi dalam yang dimiliki suatu sistem dapat dipengaruhi oleh yang pertama kalor dan yang kedua itu usaha. Nah, jika sistem ini diberikan kalor, maka energi dalam sistem itu pasti bertambah kan? Nah, sini prinsipnya dulu ya. Prinsipnya, jika ada suatu energi yang masuk ke sistem, maka energi dalam sistem akan bertambah. Jika ada suatu energi yang keluar dari sistem, maka energi dalam sistem akan berkurang. Sederhana kan prinsipnya? Jika ada energi yang masuk, berarti energi dalam totalnya itu akan bertambah. Jika ada energi yang keluar dari sistem, maka energi totalnya yang ada dalam sistem itu bakal berkurang. Nah, masuk ke sini. Suatu sistem menerima suatu kalor. Nah, kalor itu energi juga kan ya? Berarti
energi dalam suatu sistem ini bakal bertambah. Nah, ini dilambangkan dengan Q sama dengan plus. Plus di sini yaitu bertambah. Nah, lalu ada juga keadaan saat sistem ini mengeluarkan kalor. Berarti kalau mengeluarkan kalor, energi dalam yang ada dalam sistem ini akan berkurang. Nah, lambangnya kita lambangkan dengan Q sama dengan minus. Nah, lalu energi dalam juga dipengaruhi oleh usaha. Nah, jika sistem ini dilakukan usaha, artinya kalau dilakukan usaha dia menerima energi dari luar ya. Nah, kalau menerima energi berarti energi yang ada dalam sistem ini akan bertambah. Nah, lambangnya itu W sama dengan plus. Jika sistem mengeluarkan usaha, berarti sistem ini mengeluarkan energi. Nah, berarti energi dalam sistem ini akan berkurang. Maka dilambangkan dengan W sama dengan minus. Pokoknya prinsipnya jika suatu sistem ini menerima energi, apakah itu dalam bentuk usaha atau dalam bentuk kalor, maka energi dalam sistemnya itu akan bertambah. Maka lambangnya itu pasti plus. Nah, ini juga pasti plus ya, dilakukan usaha. Ini diberikan kalor. Begitu pula energi dapat berkurang jika sistem mengeluarkan kalor dan melakukan usaha. Maka energi dalamnya pasti akan berkurang dan dilambangkan dengan minus. Dikarenakan energi dalam dipengaruhi oleh kalor dan usaha, maka dirumuskanlah delta E atau perubahan energi dalam ini sama dengan Q atau kalor ditambah W atau usaha. Delta E sama dengan Q ditambah W. Ini harus diingat-ingat ya, karena kedepannya kita akan terus berhubungan dengan delta E sama dengan Q plus W ini. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Nomor pertama, suatu sistem dalam proses siklusnya ternyata menyerap kalor sebesar 200 kJ dan melakukan usaha sebesar 110 kJ. Tentukan perubahan energi dalam atau delta E sistem tersebut. Nah, kita sekarang pahami dulu soalnya. Di sini ada kata menyerap kalor. Menyerap kalor. Menyerap kalor ini artinya sama dengan sistem menerima kalor. Benar tidak? Kalau menyerap itu menerima ya. Nah, berarti menerima ya, kabarnya gini. Menerima kalor. Lambangnya Q sebesar apa? 200 kJ. Nah, lalu di sini ada dan melakukan usaha. Kalau melakukan usaha berarti mengeluarkan energi ya. Mengeluarkan. Lambang usaha itu W. W sama dengan 110 kJ. Tadi apa rumusnya? Rumus delta E. Masih ingat gak? Delta E sama dengan Q plus W. Sekarang kita masukkan datanya ke sini, ke rumus ini. Q-nya berapa? 200 kJ. Tadi lambangnya kalau menerima energi itu lambangnya apa? Positif. Berarti positif 200 kJ ditambah W-nya berapa? W-nya itu 110 kJ. Tetapi ini kan mengeluarkan energi. Kalau mengeluarkan energi berarti lambangnya apa? Negatif. Negatif 110 kJ. Kita jumlahkan berapa hasilnya? 200 kJ dikurangi 110 kJ berarti 90 kJ. Nah, artinya saat
sistem ini menerima kalor sebesar 200 kJ dan mengeluarkan usaha sebesar 110 kJ, perubahan energi dalam sistem ini hanya berubah sebesar 90 kJ. Perubahannya saja ya, bukan totalnya, karena kita tidak akan mengetahui totalnya itu ada berapa. Hanya perubahannya sebesar 90 kJ. Kemudian contoh soal yang kedua. Suatu sistem dilakukan usaha sebesar 50 kJ dan energi sistem mengalami pengurangan sebesar 40 kilokalori. Tentukan kalori yang diserap atau dilepas. Nah, kita pahami soalnya. Dilakukan usaha. Nah, kalau dilakukan usaha berarti menerima energi. Kalau melakukan usaha, mengeluarkan energi. Kalau dilakukan usaha itu menerima energi. Berarti arahnya menuju sistem ya. Dilakukan usaha, menerima energi. Sebesar, usaha itu apa? Lemahnya W. Sebesar 50 kJ. Lalu, dan energi sistem mengalami pengurangan. Kalau energi sistem maksudnya energi dalam ya. Mengalami pengurangan. Itu perubahannya, berarti delta E sama dengan mengalami pengurangan sebesar 40 kilokalori. Ini sepertinya maaf salah ya, sepertinya satuannya kilokalori. Lalu ini juga satuannya kilokalori. Nah, energi sistem mengalami pengurangan sebesar 40 kilokalori. Yang ditanyakan itu tentukan kalor yang diserap atau dilepas. Q-nya berapa? Nah, masuk ke rumus yang tadi, rumus delta E sama dengan Q plus W. Sini kita yang ditanyakannya Q ya, berarti Q-nya masih variabel. Lalu ditambah W, W-nya berapa? 50 kilokalori. Lambangnya dilakukan usaha, berarti menerima energi ya. Lambangnya plus, berarti sama ada plus ya. 50 kilokalori. Lalu di sini delta E, perubahan energinya sebesar 40 kilokalori. Katanya tadi apa? Pengurangan. Kalau pengurangan berarti ada lambang minusnya. Kita masukkan ke sini. Minus 40 kilokalori. Berarti kalornya sama dengan minus 50 kilokalori dikurangi 40 kilokalori. Jumlahnya berapa? Minus 90 kilokalori. Artinya sistem ini dilakukan usaha sebesar 50 kilokalori dan apa ini minus 90 kikal. Berarti sistem ini juga mengeluarkan kalor sebesar 90 kilokalori. Kalau minus berarti mengeluarkan. Lambangnya keluar. Arahnya keluar. Mengeluarkan 90 kilokalori. Dan perubahan energi dalamnya itu berkurang sebesar 40 kilokalori. Sekarang kita masuk ke submateri kalor reaksi. Nah, sebuah reaksi kimia itu dapat mengeluarkan kalor ataupun menerima kalor. Nah, apa itu kalor reaksi? Kalor reaksi merupakan besarnya kalor atau Q yang dapat diserap atau dibebaskan dalam sebuah reaksi kimia, dalam reaksi kimia. Nah, kalau reaksi ini juga berpengaruh terhadap energi sistem. Energi dalam sistem bergantung juga pada keadaan reaksi yang terjadi. Nah, keadaan reaksi itu berbeda-beda. Yang pertama ada keadaan reaksi
saat volumenya tetap atau isochor. Berarti kalau volume tetap, delta volumenya itu sama dengan 0 ya. Perubahan volume itu 0 kalau tetap. Nah, kita masuk ke rumus persamaan delta E yang tadi. Delta E sama dengan Q plus W. Kalor ditambah usaha. Lalu kita ketahui bahwa W ini atau usaha ini memiliki persamaan sama dengan minus P. P itu tekanan ya, dikali delta P. Delta P itu perubahan volume. Nah, karena tadi keadaan reaksinya itu dalam keadaan volume tetap, berarti delta P-nya itu 0. Masuk ke sini, W sama dengan minus P dikali 0. 0 dari delta P yang tadi. Nah, karena sesuatu dikali 0 itu hasilnya akan 0, berarti W ini, usaha ini nilainya 0. Usaha pada keadaan volume tetap itu nilainya 0. Nah, W sama dengan 0 ini masuk ke persamaan energi dalam yang awal. Delta E sama dengan Q plus W. W-nya itu 0. Kesini. Berarti sama saja dengan delta E sama dengan Q. Karena 0 di sini tidak akan dianggap ya. Kosong, 0. Jadi pada keadaan volume tetap, delta E atau energi dalamnya itu sama setara dengan kalor yang diterima maupun diserap oleh suatu sistem tersebut. Jadi usaha ini tidak berarti kalau reaksi berlangsung dalam keadaan volume tetap. Keadaan tekanan tetap atau isobar. Kalau tekanan tetap berarti perubahannya tidak terjadi perubahan. Artinya delta P sama dengan 0. Perubahan tekanannya sama dengan 0. Kita masuk ke rumus energi dalam seperti biasa. Delta E sama dengan Q ditambah W. W di sini seperti tadi minus P, minus tekanan dikali delta P atau perubahan volume. Nah, di sini kita substitusikan rumus ini ke persamaan yang energi dalam. Energi dalam sama dengan Q ditambah minus P dikali delta P dari sini ya. Nah, kita jumlahkan menjadi delta E sama dengan Q minus P dikali delta P. Di sini kita ketahui bahwa delta E ini tidak sebanding dengan Q. Tidak sebanding dengan Q. Kan kalau tadi pada keadaan volume tetap itu delta E sama dengan Q ya, yang tadi. Sedangkan di sini delta E tidak sama dengan Q. Yang kita harapkan ini yaitu persamaannya akan sama dengan Q. Karena dalam suatu reaksi itu yang kita dapat amati itu hanya perubahan kalornya dari perubahan suhunya. Kalor itu panas ya, berarti yang dapat diamati itu hanya perubahan suhu dari suatu reaksi. Nah, ini kan tidak sesuai harapan ya. Yang kita harapkan ini delta E-nya itu sama dengan Q. Maka para ilmuwan merumuskan suatu konsep baru yaitu entalpi. Entalpi ini dengan lambang H ya. Nah, rumus persamaannya entalpi atau H sama dengan energi dalam ditambah tekanan P dikali P atau volume. H sama dengan E ditambah P dikali P. Nah, yang kita harapkan kan deltanya ya perubahannya. Nah, kita kalikan dengan delta. Di sini dikali delta juga, ini juga dikali delta. Nah, kalau ini yang dikali delta, P dikali P dijadikan delta, hasilnya akan seperti ini.
dikali delta P, lalu sekarang ditambah sebaliknya, P dikali delta P. Kita sederhanakan, karena tadi reaksi berlangsung pada tekanan tetap, berarti delta P-nya sama dengan 0 ya. Nih, P dikali 0, delta P-nya 0, berarti sama dengan apa? 0. Kalau sama dengan 0, ini 0, tidak berarti ya. Kita abaikan saja. Persamaannya tinggal delta H sama dengan delta E ditambah P dikali P. Nah, yang tadi yang ini di 0 ya, berarti dianggap tidak ada. Nah, kemudian delta E ini akan disubstitusi dari persamaan ini. Delta E sama dengan Q minus P dikali delta P. Nah, persamaan ini akan masuk ya ke substitusi ke delta E. Menjadi delta H sama dengan Q minus P dikali delta P ditambah P dikali delta P. Nah, karena ini sama ya, P delta P, ini P delta P, tapi cuma berbeda ini minus, ini plus, berarti habis ya, 0. Berarti tinggal, persamaannya tinggal delta H sama dengan Q. Nah, delta H ini perubahan entalpi, simbol dari perubahan entalpi. Nah, perubahan entalpi ini menunjukkan perubahan energi dalam. Nah, ini setelah sesuai ya yang kita harapkan. Yang tadi kita harapkan delta E sama dengan Q. Di sini juga kita mendapat delta H sama dengan Q. Yang delta H ini sama juga dengan delta E. Lalu, pada keadaan yang pertama yang tadi, keadaan volume tetap yang isohor ini, pada materi SMA tidak akan terlalu dibahas karena kebanyakan reaksi itu tidak dalam keadaan volume tetap. Artinya, kebanyakan reaksi itu berlangsung pada keadaan tekanan tetap. Nah, jadi yang harus kita lebih pahamkan yang ini, yang keadaan tekanan tetap. Karena selama materi SMA ini kebanyakan reaksi akan berlangsung pada keadaan tekanan tetap. Ini ya yang harus diingatkan, delta H atau perubahan entalpi sama dengan kalor reaksi. Di awal tadi kita sudah dijelaskan bahwa suatu reaksi itu dapat mengeluarkan kalor ataupun menyerap kalor. Menerima kalor ya, atau menyerap. Nah, kita bahas lebih mendalam. Reaksi dapat melepas kalor dan menyerap kalor. Reaksi yang melepas kalor disebut dengan reaksi eksoterm, sedangkan reaksi yang menyerap kalor disebut dengan reaksi endotherm. Nah, pada suatu reaksi yang awalnya reaktan menjadi produk, bisa jadi mengalami pelepasan kalor. Nah, kita gambarkan seperti ini. Ini reaktan ya, kotak yang pertama reaktan, dilambangkan dengan entalpi R, reaktan mengeluarkan kalor menjadi produk dengan lambang Hp. Nah, HR ini lebih besar, energi HR ini, energi entalpinya lebih besar dibanding energi entalpi Hp. Mengapa? Karena pada HR ini belum dikeluarkan kalor. Sedangkan pada Hp ini telah dikeluarkan kalor, telah dikeluarkan energinya berupa Q. Berarti yang ini telah dikurangi ya, yang ini belum dikurangi. Berarti HR ini lebih besar dibanding Hp. Benar kan ya? HR lebih besar dari Hp. Pada entalpi juga berlaku fungsi keadaan seperti energi dalam yang tadi ya, seperti energi dalam. Fungsi keadaan itu apa? Tadi fungsi yang hanya memerhatikan keadaan akhir dan keadaan awal. Keadaan akhirnya mana? Yang ini ya, yang Hp, yang produk, dan keadaan awalnya yang HR, yang reaktan.
Berarti delta H-nya itu selisih dari keadaan energi produk dikurangi energi reaktan, entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Maka delta H-nya itu sama dengan HP dikurangi HR. Nah, dikarenakan HP ini tadi lebih kecil dibanding HR ini lebih besar dibanding HP, maka yang kecil dikurangi yang besar pasti nilainya negatif. Nah, delta H-nya negatif. Karena tadi sudah dibahas bahwa delta H ini menunjukkan, entalpi ini menunjukkan perubahan energi dalam juga, maka pada reaksi exotherm atau pelepasan kalor, energi dalam suatu reaksi juga akan berkurang, negatif, berkurang. Lalu yang kedua, reaksi endotherm, reaksi yang menyerap kalor. Dari reaktan menjadi produk, misalkan menyerap kalor. Nah, ini digambarkan seperti ini. Kotak yang pertama sama seperti tadi reaktan, dan kotak yang kedua itu produk. Kotak yang pertama dilambangkan dengan HR, sedangkan kotak yang kedua dilambangkan dengan HP, entalpi produk. Nah, pada saat keadaan reaktan ini diterima kalor atau menyerap kalor, maka pada keadaan HP ini telah menyerap kalor. Kalau ini belum menyerap kalor, ini telah menyerap kalor. Berarti delta HR atau entalpi reaksi lebih kecil dibanding entalpi produk. Mengapa? Karena pada entalpi produk telah diserap kalor, sedangkan pada entalpi reaktan belum diserap kalor. Maka delta H-nya sama seperti tadi fungsi keadaan, selisih antara keadaan akhir dengan keadaan awal. Keadaan akhirnya entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Karena entalpi produk lebih besar dibanding entalpi reaktan, maka nilainya pasti positif. Nah, delta H positif. Artinya pada reaksi endotherm, reaksi yang menyerap kalor, perubahan energi dalamnya itu bertambah karena entalpi ini menunjukkan perubahan energi dalam juga. Positif, bertambah ya. Materi selanjutnya itu tentang kalorimetri. Kalorimetri merupakan pengukuran perubahan atau perpindahan kalor. Perpindahan kalor ini terjadi dari sistem ke lingkungan maupun dari lingkungan ke sistem. Nah, alat untuk mengukur perubahan atau perpindahan kalor ini disebut dengan kalorimeter. Kalorimeter ini ada dua jenis. Yang pertama, kalorimeter sederhana, dan yang kedua, kalorimeter bom. Langsung saja ke yang pertama, kalorimeter sederhana atau kalorimeter larutan sebutannya. Nah, kalorimeter sederhana ini merupakan wadah yang terbuat dari bahan isolator atau bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik dan kalor. Di sini ada contoh kalorimeter sederhana yang sangat sederhana, terbuat dari dua buah cangkir styrofoam. Nah, di dalam ini sebagai wadah untuk mereaksikan zat, dan di sampingnya ada pengaduk, lalu ada termometer untuk mengetahui perubahan suhu yang terjadi. Pada saat reaksi terjadi, diasumsikan bahwa tidak ada kalor yang berpindah dari sistem ke lingkungan. Sistem di sini yaitu zat yang direaksikan, sedangkan lingkungannya itu adalah wadah kalorimeternya. Masuk ke persamaannya.
Q reaksi ditambah Q kalorimeter ditambah Q larutan sama dengan Q sistem sama dengan 0. Kita sisihkan dulu Q sistem ini, lalu menjadi Q reaksi ditambah Q kalorimeter ditambah Q larutan sama dengan 0. Yang Q kalorimeter sama Q larutan kita pindah ruaskan. Kalau pindah ruas berarti yang positif menjadi negatif. Nah, ini negatif di dalam kurung ya. Dikarenakan pada kalorimeter sederhana, kalori yang dihasilkan atau kalori yang diserap pada reaksi tidak akan berpindah ke kalorimeter, atau dianggap kalori yang ada pada reaksi tidak akan berpindah ke lingkungan. Maka akibatnya nilai kapasitas kalorimeter sangat kecil, sehingga nilai kapasitas kalori tersebut dapat diabaikan. Nah, kapasitas kalori ini dapat diabaikan, sehingga si Q kalorimeternya ini dapat diabaikan. Rumus dari Q kalorimeter itu C kapasitas kalori, C besar ya, dikali delta T. Nah, si C yang ini diabaikan, berarti kalau yang ini diabaikan dianggap 0, maka hasilnya pun akan 0 ketika dikali delta T. Nah, maka yang tersisa itu hanya tinggal Q larutan. Sehingga Q reaksi sama dengan minnya di sini ya, min Q larutan. Rumus Q larutan itu yaitu MC delta T. Sehingga pada kalorimeter sederhana Q reaksi itu sama dengan min Q larutan atau min MC delta T. Dengan keterangan bahwa M itu massa pada satuan gram atau kilogram, dan C kecil ini merupakan kalori jenis pada satuan joule per gram dikali derajat Celcius atau joule dikali kilogram dikali Kelvin. Nah, untuk delta T ini yaitu perubahan suhu pada satuan derajat Celcius atau Kelvin. Nah, kalori jenis ini merupakan jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius pada 1 gram zat. Lanjut ke contoh soal. Ke dalam kalorimeter dimasukkan 100 ml air dan 4 gram NaOH. Ternyata suhu larutan naik dari 28 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius. Nah, praktikum ini sudah dilakukan oleh teman kalian, yaitu Najmah, Brilian, dan Mutia. Tetapi pada percobaan yang mereka lakukan itu belum ditimbang, belum dibatasi jumlah NaOH-nya. Sedangkan di soal ini sudah dibatasi jumlah NaOH-nya sebanyak 4 gram. Nah, jika kalori jenis air sebesar 4,18 Joule per gram dikali derajat Celcius, tentukanlah Q larutan atau reaksi dan delta H-nya. Lalu lanjut kita menghimpun data yang sudah diketahui. Volume airnya 100 ml. Lalu massa padatan NaOH-nya seberat 4 gram. Kapasitas jenis atau kalori jenisnya sebesar 4,18. Lalu T1 suhu awal 28 derajat Celcius, T2 suhu akhir 50 derajat Celcius, dan rho airnya 1 gram per mililiter. Yang ditanya itu Q reaksi dan delta H. Untuk menjawabnya ada beberapa langkah. Yang pertama, tentukan perubahan suhu. Nah, perubahan suhu ini yaitu delta T, selisih dari suhu akhir dengan suhu awal. Suhu akhirnya 50 dan suhu awalnya 28, maka selisihnya itu sebesar 22 derajat Celcius. Yang kedua, tentukan massa air dalam larutan. Nah, tadi air yang diketahui baru dalam satuan mililiter, sedangkan yang ditanyakan itu pada satuan massa, yaitu gram. Kita gunakan rumus massa jenis, rho sama dengan massa per volume. Yang dicari itu massa, berarti kita pindah ruaskan menjadi massa sama dengan rho dikali volume. Kita masukkan datanya ya, yang rho itu
sejenis airnya 1 gram per mililiter dikali volume airnya 100 mililiter. Nah, kita coret terlebih dahulu. Kita bagi terlebih dahulu satuan yang sama. Di sini ada mililiter, di sini ada mililiter, maka kita boleh coret. Sehingga satuan yang tersisa itu tinggal gram. Kita kalikan, maka hasilnya didapat massa sebesar 100 gram. Yang langkah yang ketiga yaitu tentukan perubahan kalor atau Ki reaksi. Nah, rumusnya Ki reaksi telah kita bahas tadi di atas, yaitu minus MC delta T. M-nya itu massa air, massanya sudah didapat 100 gram dikali kapasitas jenis air sebesar 4,18 Joule per gram dikali derajat Celcius, lalu dikali perubahan suhunya sebesar 22 derajat Celcius. Nah, kita bagi dulu satuan yang sama. Celcius dengan Celcius habis ya, coret. Lalu gram dengan gram dibagi habis ya, maka tinggal coret. Dan satuan yang tersisa itu tinggal Joule. Lalu setelah itu kita kalikan angka-angkanya, didapatlah hasil min 9196 Joule atau min. Langkah yang keempat yaitu tentukan mol NaOH. Sebelum mencari mol, kita cari dulu massa molar atau MR dari NaOH. AR, Na itu sebesar 23, lalu ARO 16, dan ARH 1. Kita jumlahkan menjadi 40, dan satuannya itu gram per mol. Kita masukkan ke rumus, mol sama dengan massa NaOH per massa molar atau MR NaOH. Massa NaOH-nya sebesar 4 gram, lalu dibagi MR-nya sebesar 40 gram per mol, yaitu sama dengan 0,1 mol. Langkah yang kelima atau yang terakhir yaitu menentukan delta H untuk 1 mol. Dikarenakan delta H sama dengan Q, dari pembahasan sebelumnya kita sudah membahas delta H sama dengan Q dari bahasan entalpi ya. Maka delta H ini kita dapat mengambil datanya dari Q yang telah kita hitung tadi, yaitu minus 9196 Joule. Kemudian delta H itu yang ini hanya untuk 0,1 mol NaOH yang dipakai bereaksi. Sedangkan untuk 1 mol NaOH kita harus menghitungnya lagi. Cara menghitungnya yaitu jumlah entalpi untuk 0,1 mol ini dibagi dengan jumlah molnya. Jadi minus 9196 Joule dibagi 0,1 mol. 1 mol NaOH-nya ya, maka didapat minus 91960 Joule per mol. Atau sama dengan delta H-nya minus 91,96 kJ per mol. Nah, kalau yang tadi yang ini, nilai delta H-nya hanya untuk 0,1 mol NaOH. Sedangkan yang ini, yang minus 91,96 kJ per mol, itu untuk 1 mol. Lihat satuannya per mol, berarti per 1 mol, untuk 1 mol. Begitu perbedaannya. Sehingga tadi yang ditanyakan itu Ki reaksi dan delta H. Ki reaksinya didapat minus 9196 Joule, sedangkan delta H-nya untuk 1 mol didapat minus 91,96 kJ per mol untuk 1 mol ya. Kalau untuk 0,1 mol didapat delta H-nya minus 9196. Lalu tanda minus ini menunjukkan bahwa reaksi terjadi secara eksoterm. Jenis kalorimeter yang kedua yaitu kalorimeter Bohm. Berikut gambaran sebuah kalorimeter Bohm. Di bagian terluar ada jaket kalorimeternya, lalu di dalamnya ada tabung kalorimeter yang ini.
Lalu di dalam tabung kalorimeter ada tabung bom, yang ini, yang lebih kecilnya. Nah, di antara tabung kalorimeter dengan tabung bom ada ruang. Ruangan ini diisi dengan air. Nah, ini air di sekitar ruangan antara kalorimeter dengan ruangan bom. Nah, di dalam ruangan bom ini terdapat mangkok sampel. Ini untuk menyimpan sampel yang akan kita reaksikan. Nah, pada ruangan bom ini diisi dengan oksigen. Nah, oksigen ini nantinya yang akan bereaksi dengan sampel yang ada di sini. Nah, saat sampel dengan oksigen direaksikan, nanti akan terjadi perpindahan kalor dari sistem tuh yang ini ya, yang di dalam kalorimeter yang ada di dalam ruangan bom. Nah, kalau yang ada di ruangan bom ini akan berpindah ke air dan ke tabung kalorimeter, sehingga perubahan suhunya dapat diukur oleh termometer. Nah, dapat terbayang tidak? Jadi, saat reaksi terjadi di dalam tabung bom ini, kalor akan berpindah ke dalam air dan ke dalam wadah kalorimeter yang kecil ini, yang di dalamnya. Nah, sehingga didapat persamaan Q system sama dengan kalor sistem itu sama dengan kalor air, tadi air yang ada di antara ruangan kalorimeter dan wadah bom, lalu ditambah Q kalorimeter dan ditambah Q reaksi. Nah, kita sisihkan dulu Q sistem menjadi Q reaksi ditambah Q kalorimeter ditambah Q air sama dengan 0. Kita pindahkan ruas Q kalorimeter dan Q air ke ruas sebelahnya, maka tanda yang positif ini akan berubah menjadi negatif. Nah, sehingga menjadi persamaan Q reaksi sama dengan min dalam kurung Q kalorimeter ditambah Q air. Rumus Q kalorimeter itu yaitu C kalorimeter atau kapasitas kalorimeter dikali delta T perubahan suhu yang terjadi ditambah Q air. Rumus Q air ini yaitu massa air dikali kapasitas jenis air atau jenis air dikali delta T perubahan suhunya. Perbedaannya dengan kalau kalorimeter sederhana tadi, si C kalorimeternya diabaikan, si kapasitas kalorinya diabaikan, sedangkan di sini itu tidak. Langsung kita masuk ke contoh soal. Di dalam 1 kalorimeter bom direaksikan 0,16 gram gas metana atau CH4 dengan oksigen berlebih, sehingga terjadi reaksi CH4 dalam bentuk gas ditambah 2O2 dalam bentuk gas menjadi CO2 dalam bentuk gas dan 2H2O dalam bentuk gas. Ternyata kenaikan suhunya terjadi sebesar 1,56 derajat Celcius. Dengan keterangan kapasitas kalorimetri adalah 958 Joule per derajat Celcius. Massa air di dalam kalorimeter adalah 1000 gram dan kalor jenis air sebesar 4,18. Maka tentukanlah kalor reaksi pembakaran gas metana dalam kilojoule per mol. Nah, kita himpun dulu data yang sudah ada di dalam soal ke dalam bentuk data yang diketahui begini. Massa CH4-nya sebanyak 0,16 gram, lalu perubahan suhunya 1,56 derajat Celcius. Di sini ya. Lalu massa airnya sebanyak 1000 gram dan kapasitas jenis airnya sebesar 4,18 dan kapasitas kalor
kalorimetrinya sebesar 958 Joule per derajat Celcius. Yang ditanyakan yaitu Q reaksi. Kita masukkan ke rumus Q reaksi sama dengan min Q kalorimeter ditambah Q air. Nah, rumus Q kalorimeter ini yaitu kapasitas kalorimeter dikali delta T ditambah Q air, yaitu rumusnya massa air dikali kapasitas jenis atau kalori jenis air dikali perubahan suhu. Nah, kapasitas kalorimetrinya sebesar 958 Joule per derajat Celcius dikali perubahan suhunya. Perubahan suhunya sebesar 1,58 derajat Celcius ditambah massa airnya 1000 gram. Lalu kapasitas jenis airnya sebesar 4,18 Joule per gram dikali derajat Celcius. Lalu dikali perubahan suhunya sebesar 1,56 derajat Celcius. Di sini kita bagi habis dulu satuan yang sama. Di sini ada derajat Celcius, di sini juga ada derajat Celcius, lalu ada gram, dan ada derajat Celcius. Maka satuan yang tersisa di ruas sebelah kiri tinggal Joule, dan di sebelah sini juga tinggal Joule. Kita kalikan angkanya, maka didapat 1494,48 Joule dan ditambah 6520,8 Joule. Ini minus ya, di dalam kurungnya ininya. Saat dijumlahkan menjadi minus 8015,28 Joule. Maka kalau dikonversi ke satuan kilojoule, yaitu dibagi 1000 menjadi minus 8,0582 kilojoule. Tadi yang ditanyakan di soal itu apa? Q reaksi. Berarti nilai ini sudah menjawab pertanyaan soal. Namun jika pertanyaannya yang ditanyakan delta H untuk 1 mol, maka kita perlu mencari mol CH4-nya terlebih dahulu. Massa CH4-nya 0,16 gram dibagi massa molarnya atau MR-nya sebesar 16 gram per mol, maka molnya didapat 0,01 mol. Nah, jadi Q reaksi ini Q reaksi ini untuk 0,01 mol. Sedangkan bagaimana untuk 1 mol? Maka rumusnya itu Q reaksi dibagi molnya. Q reaksinya yang ini, molnya yang ini, yang 0,01 mol. Maka didapatlah min 801,528 kJ per mol. Nah, jika satuannya terdapat per mol, maka delta entalpi ini untuk 1 mol. Nah, kalau yang ini untuk 0,01 mol. Dikarenakan delta entalpi bernilai negatif, maka reaksi berlangsung secara eksoterm. Selanjutnya masuk ke pembahasan tentang persamaan termokimia. Nah, di sini telah ada persamaan reaksi, yaitu A2 ditambah 2B menjadi 2AB dengan delta entalpinya sebesar minus 200 kilokalori. Bagaimana cara memahami persamaan reaksi ini? Maka diartikan seperti ini. Kalau koefisien di awal ini menunjukkan mol kan? Nah, koefisien ini menunjukkan mol. Di sini ada 1 ya, menunjukkan mol. Ini juga menunjukkan mol.
Berarti 1 mol A2, 1 ya ini tuh. Cuma tidak ditulis 1 mol A2 direaksikan dengan 2 mol B membentuk 2 mol AB, dan ini tandanya negatif, berarti artinya dibebaskan apa? Kalor, dan dibebaskan kalor sebesar 200 kilokalori. Kalau sudah ada kata dibebaskan, berarti tidak usah ditulis lagi negatifnya. Kalau tidak ada kata dibebaskan, berarti ditulis negatifnya. Tuh. 1 mol A2 direaksikan dengan 2 mol AB menjadi 2 mol AB dan dengan dibebaskan 200 kilokalori. Nah, persamaan ini dapat dikali 2. Kalau dikali 2 berarti koefisiennya dikali 2 ya. Berarti 2A2 ditambah 4B, 2 kali 2 4 ya, menjadi 4AB. Entalpinya juga dikali 2 menjadi minus 400 kilokalori. Artinya di sini 2 mol A2 direaksikan dengan 4 mol B membentuk 4 mol AB dan dibebaskan energi sebesar 400 kilokalori. Nah, persamaan ini bukan hanya bisa dikali, namun bisa dibalik. Dibalik antara reaktan menjadi produk dan produk menjadi reaktan. Nah, di sini reaktannya itu produk yang tadi. Produknya kan 2AB, di sini menjadi reaktan. 2AB diuraikan menjadi A2 ditambah 2B. Delta H-nya 200 kilokalori. Nah, kalau reaksinya dibalik, maka nilai entalpinya juga dibalik. Yang awalnya negatif menjadi positif, yang positif menjadi negatif. Nah, cara membacanya berarti 2 mol AB diuraikan menjadi 1 mol A2 dan 2 mol B dengan dibutuhkan. Ini positif kan ya? Dibutuhkan berarti. Dibutuhkan atau diserap 200 kilokalori energi. Gitu. Pembahasan persamaan termokimia ini sebenarnya dasar untuk materi minggu depan, yaitu materi tentang jenis-jenis entalpi. Maka tolong dipahami persamaan termokimia ini sebagai modal untuk pembelajaran minggu depan. Sekian pembahasan untuk pertemuan kali ini tentang termokimia bagian 1. Semoga apa yang Teteh sampaikan dapat menjadi ilmu bagi kalian, dan Teteh minta maaf sebesar-besarnya jika dalam penyampaian terdapat kekeliruan ataupun kurang dimengerti. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di WhatsApp group. Mohon maaf jika media yang Teteh gunakan sekarang kurang menarik. Semoga tidak mengurangi makna dari pembelajaran hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.